سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd. Fa khassa ba'du syuhuri wal ayyami wal layali bi mazaya wa fadail yu'azzimu fiha al ajr wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi lirrasyad. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat ini khatib ingin mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian untuk terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini bukan semata sebagai anjuran dan peringatan mingguan, namun bagaimana pesan tersebut akan melingkupi perjalanan sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita memasuki tahun baru Hijriah, maka sudah selayaknya nasihat takwa Allah tersebut terus didengungkan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin yang berbahagia, tahun Hijriah seperti juga tahun Masehi merupakan bagian dari fenomena alam. Secara ringkas, bila kalender Masehi berdasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Karena itulah kita sering mendengar kalender Hijriah disebut juga dengan kalender Qamariyah, Qamar yang artinya bulan. Sedangkan kalender Masehi dikenal dengan sebutan kalender Syamsiyah, Syamsun yang artinya matahari. Dalam ilmu astronomi, kalender Hijriah termasuk kategori kalender lunar, sementara kalender Masehi termasuk kalender solar. Namun demikian, di balik posisinya sebagai gejala alam tersebut terdapat keistimewaan karena agama memang menjadikannya demikian. Islam mengajarkan bahwa ada kelebihan tertentu antara satu bulan dengan bulan yang lain dalam kalender Hijriah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua bulan berkedudukan sama. Dalam Islam ada 4 bulan utama di luar Ramadan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena kemuliaan-kemuliaan bulan itu
Islam menganjurkan pemeluknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam didorong untuk memperbanyak puasa, zikir, sedekah, dan solidaritas kepada sesama. Jamaah rumah hafizakumullah, Allah memang telah menganugerahkan kita kesempatan emas yang sedemikian banyak. Allah mengutamakan waktu-waktu tertentu karena hendak memberikan keutamaan pada hamba-hambanya. Sebagaimana keterangan Ibnu Ashur dalam menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 tadi, wa'lam anna tafdilal awqati wal baqai yushabihu tafdilan nas wa tafdilun nasi bima yasduru anhum minal a'malis salihat wal akhlaqil karimah. Yang artinya, ketahuilah bahwa dimuliakannya sejumlah waktu dan tempat tertentu merupakan kehendak dimuliakannya manusia melalui perbuatan-perbuatan baik dan akhlak mulia yang mereka lakukan. Pernyataan Ibnu Ashur mengandung pengertian bahwa kemuliaan bulan tertentu tidak mutlak berarti kemuliaan umat Islam secara otomatis. Kemuliaan umat Islam mengandung syarat, yakni ketika mereka mau mengisi waktu-waktu khusus tersebut dengan amal soleh dan akhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia, di antara amalan yang amat dianjurkan di bulan pertama kalender Hijriah ialah berpuasa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, seseorang datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdal? Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Penyebutan Muharram sebagai bulan Allah atau Syahrullah menunjukkan posisi bulan ini yang amat spesial. Melalui riwayat Ibnu Majah pula, puasa pada hari Asyura 10 Muharram disebut sebagai bagian dari amalan untuk menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat. Selain 10 Muharram, puasa juga dianjurkan pada hari-hari lain di bulan ini. Jamaah rahimakumullah, amalan lain yang bisa digiatkan adalah meningkatkan solidaritas antar sesama. Kebanyakan umat Islam, utamanya di Indonesia, menjadikan momen Muharram sebagai lebaran anak yatim dengan memberikan santunan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua dan secara ekonomi lemah. Kiai Haji Soleh Darat dalam Lataifut Taharah Wasrul Salah mengistilahkan 10 Muharram sebagai bagian dari hari raya umat Islam yang layak diperingati dengan sedekah kepada fakir dan miskin. Tentu saja menyantuni anak yatim atau membantu siapapun yang butuh pertolongan tak terikat dengan waktu. Tapi Muharram adalah momen baik untuk menentukan atau untuk menunjukkan kebutuhan sosial kita. Bulan mulia harus diisi dengan perbuatan mulia. Jamaah rahimakumullah, mari kita maknai pergantian tahun Hijriah ini tentunya dengan spirit untuk berubah menjadi lebih baik dan memperbanyak bekal kelak kita di hari akhir. Bermuhasabah dan memposisikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa sombong, rasa dengki dan sifat-sifat buruk lainnya bisa kita sirnakan. Lalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita tentang sebaik-baiknya amal. Ini tentunya berhubungan dengan bulan yang mulia ini, bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali asyaqquha wa akhlasuha wa adwamuha wa in qalla. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik amal adalah asyaqquha, yang paling berat, wa akhlasuha,
dan yang paling ikhlas yang dikerjakannya. Wa adwamuha wa in qalla, dan yang paling dawam atau yang paling istiqomah dikerjakan, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Maka momen di bulan Muharram ini, tahun baru Hijrah ini, mari kita manfaatkan sebagai momentum kita untuk menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.